Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada kita berbagai karunia dan nikmat-Nya. Yang diantaranya adalah nikmat kita bisa bersua dengan bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan pahala yang besar, pahala yang agung bagi siapa saja yang menjalankan, melakukan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa. Di dalam berpuasa ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturan dan juga tata cara kita berpuasa. Di dalam berpuasa juga di sana ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, baik secara zahir ataupun secara batin, baik secara lahir ataupun baik secara hissi ataupun maknawi. Di sini kita akan membahas apa-apa sajakah hal-hal yang membatalkan pahala puasa bagi seseorang yang menjalankan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui dan juga harus kita wanti-wanti daripada melakukannya. Di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang melakukan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak menjalankan daripada atau juga melakukan hal-hal yang dilarang daripada rambu-rambu ketika melakukan berpuasa, ketika melakukan puasa. Jadi apa saja yang akan membatalkan pahala puasa bagi seseorang yang melakukan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Di dalam satu riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattirna as-shaim." Jadi ada 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa, yang akan menggugurkan pahala puasa. Puasanya tetap sah secara zahir, akan tetapi secara batin, secara pahala dia tidak mendapatkan. Puasanya sah, kemudian juga tidak wajib qadha atasnya, akan tetapi pahala dia tidak dapatkan. Apa saja yang 5 hal tersebut? Dikatakan dalam sabda tersebut baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yang pertama adalah al-kadzibu. Yang pertama adalah berkata dusta atau berbohong. Maka marilah kita sama-sama menjaga lisan ini daripada berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang tidak baik atau tidak jujur atau berbohong. Kalau misalkan seseorang menjalankan puasa kemudian dia berbohong, maka ketahuilah bahwasannya dia telah melakukan hal yang membatalkan pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Al-ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah mengumpat atau juga berbicara tentang orang lain, tentang kejelekan-kejelekan orang lain, yang apabila orang tersebut dia mendengar dari apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada orang lain, misalkan dia akan tidak senang, tidak akan suka dengan apa yang disampaikan oleh kita tadi. Itu disebut dengan ghibah. Jadi apa bedanya ghibah dengan fitnah? Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Jadi kita menyampaikan kepada orang lain tentang A, misalkan tentang fulan yang nggak ada di hadapan kita orangnya. Akan tetapi yang kita sampaikan, kalau misalkan dia mendengar dari apa yang kita sampaikan, dia tidak suka. Jadi mengumpat atau juga menjelek-jelekan orang tersebut di hadapan orang lain misalnya. Itu sebutnya dengan ghibah.
Akan tetapi kalau misalkan hal tersebut tidak ada dalam diri orang tadi, kemudian kita sampaikan kepada yang lain bahwasanya fulan begini, fulan begitu misalkan, akan tetapi dia tidak melakukan hal demikian misalnya, maka itu disebut dengan fitnah, ya, fitnah atau juga kata yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama al-kadzibu, yang kedua adalah al-ghibatu, yang ketiga adalah an-namimah. Namimah adalah juga satu perkara yang akan membatalkan pahala puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan namimah? Namimah adalah mengadu domba, ya. Jadi mengadu domba, atau kalau kita mungkin domba terlalu terlalu baik mungkin kalau kita katakan, karena domba sendiri mereka tidak mau mengadu dengan dirinya dengan sesama dombanya. Akan tetapi di sini bahwasannya kita mengadukan orang lain dengan orang lain misalkan, atau juga agar supaya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Misalkan kita ngomong kepada C tentang A misalkan, kemudian yang mana C tersebut membenarkan atau juga bersekongkol dengan kita. Kemudian kita nyampaikan juga kepada yang B tentang si A tersebut juga misalkan kepada si C tadi, kepada si A misalkan tadi. Kalau kita mengomongkan kepada yang B misalkan tentang si A, misalkan dengan hal-hal apa saja yang tidak ada dalam diri si A misalkan. Kemudian juga kita ngomongkan kepada si B juga tentang si A misalkan, atau juga kepada si A tentang si B. Kemudian di antara kedua belah pihak mereka berseteru, kemudian juga tidak ada saling tegur sapa dikarenakan faktor namimah yang kita lakukan, di antara faktor adu domba yang kita lakukan, maka lagi-lagi kita pun akan batalah atau gugurlah pahala puasa kita ketika kita melakukan hal demikian di bulan suci Ramadan waktu kita berpuasa. Di luar bulan suci Ramadan pun kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal demikian, apalagi di bulan suci Ramadan yang harus kita agungkan, harus kita besarkan daripada syiar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, an-nadharu bisyahwah. Jadi kalau kita juga melihat dengan kepada yang lain misalkan, kepada lawan jenis atau juga sesama jenis dengan pandangan yang menimbulkan syahwat atau menimbulkan birahi misalkan di dalam diri kita, itu juga tidak diperkenankan. Jadi an-nadharu bisyahwah itu akan muhbit li ajri shaum. Jadi akan menggugurkan pahala puasa. Jadi kalau kita melihat kepada perempuan misalkan dengan dengan pandangan penuh birahi atau juga syahwah, atau juga kepada sesama jenis misalkan yang mohon maaf tadi mungkin anak laki-laki masih kecil kemudian masih terlihat belum terlihat daripada tanda-tanda kedewasaannya misalkan. Kemudian kita melihat dengan pandangan yang terkandung dalamnya unsur syahwat. Lagi-lagi itu pun akan membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kelima adalah al-yaminul ghamus atau juga al-yaminul kadzib, yaitu bersumpah palsu. Jadi sumpah palsu pun akan membatalkan daripada pahala puasa. Kalau kita melakukan hal demikian atau juga kita bersumpah dengan misalkan ada orang lain bertanya terhadap kita hal yang kita tidak ketahui atau yang kita ketahui kemudian kita berbohong, kemudian kita untuk menjelaskan atau juga untuk mengukuhkan kebohongan kita kemudian dengan bersumpah palsu misalkan. Itu pun juga akan membatalkan daripada pahala puasa kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di bulan suci Ramadan ini daripada melakukan 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa tadi. Yang pertama adalah al-kadzibu, yang pertama berdusta atau tidak berkata bohong atau berdusta atau juga menyebarkan berita hoax misalnya, itu termasuk yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah, yaitu mendiskusikan atau juga ngomongin orang lain, kejelekan orang lain di hadapan yang lain. Yang mana hal tersebut tidak suka kalau didengar oleh yang bersangkutan. Yang ketiga adalah namimah. Namimah adalah mengadu domba. Jadi jangan sampai kita juga menjadi sebab perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah an-nadharu bisyahwah. Jadi melihat kepada orang lain ada unsur syahwat, kepada lawan jenis dengan ada unsur syahwat. Kemudian yang kelima adalah bersumpah palsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya daripada melakukan hal demikian di bulan suci Ramadan, dan kemudian kelak kita ketika keluar dari bulan suci Ramadan pun kita akan senantiasa menjaga daripada melakukan hal demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, orang tua kita, guru kita kepada kemuliaan hidup di dunia dan keselamatan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.